Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Adhkar wal Adab berkenaan dengan zikir-zikir dan adab karya Syekh Abdul Muhsin Ibnu Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, dimana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai atau sudah masuk dalam bab Adhkarun Ammah, zikir-zikir yang bersifat umum, dimana sudah disebutkan tentang zikir-zikir seputar atau keutamaan at-tasbih wa tahmid, at-tasbih wa tahmid. Demikian pula zikir at-tahlil, ya, la ilaha illallah, dan juga sudah berlalu al-hauqalah, keutamaan zikir la haula wala quwata illa billah. Nah, selanjutnya kata penulis hafizahullahu taala al-istighfaru wat taubah, ya, istighfar dan taubat. Ini bab subbab yang terakhir dalam Adhkarun Ammah ini, ya, al-istighfar wat taubah. Istighfar dan taubat ini memiliki ibaratnya sama seperti asyukur wal syukur wa alhamd kemarin. Perbedaan antara syukur dan hamdun kemarin, kalau alhamdu itu pujian dengan lisan saja, ya, pujian dengan lisan. Sementara syukur itu tidak cukup dengan lisan, harus dengan harus dengan hati dan perbuatan, ya. Kalau dikatakan misalnya kamu coba bersyukur kepada Allah, dia bilang alhamdulillah, enggak, itu belum bersyukur namanya, itu baru hamdalah, itu baru memuji Allah, belum bersyukur. Bersyukur itu tidak cukup dengan lisan, tapi harus dengan hati dan anggota tubuh, ya. Demikian pula sebaliknya, bahwa syukur itu identik dengan mendapatkan nikmat, sementara hamdun, alhamdulillah, memuji Allah, itu bisa ketika mendapatkan nikmat dan juga disyariatkan ketika mendapatkan musibah, ya. Nah, maka istighfar dan taubat tidak jauh beda dengan itu, yakni masing-masing memiliki keumuman dari sudut pandang tertentu, ya. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau memasukkan pembahasan atau definisi al-istighfar dan taubah ini masuk dalam kaidah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau kedua kata ini berkumpul pada satu tempat, maka maknanya berbeda. Tapi kalau keduanya terpisah, maka maknanya sama. Maksudnya begini, sama seperti Islam dengan iman. Islam dengan iman kalau ngumpul di satu tempat, satu dalil, Islam iman di satu dalil, maka Islam maknanya lain, iman maknanya lain. Islam itu tafsirannya rukun Islam, iman itu rukun iman. Itu kalau bertemu di satu dalil. Tapi kalau misalnya di satu dalil cuma disebutkan Islam saja, nggak disebutkan iman, terpisah dia, Islam saja tidak disebutkan iman, maka Islam di sini bermakna iman juga, masuk di dalamnya iman. Atau kalau disebutkan iman saja di satu tempat, tidak disebutkan Islam, maka berarti maknanya gabung, Islam juga masuk di situ. Misalnya Allah Ta'ala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah meninggal kecuali muslim. Maksudnya apa di sini muslim? Bukan mukmin. Sama, muslim, mukmin, ya kan? Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim, yakni muslim dan mukmin. Karena di sini Islam dan iman maknanya sama. Kenapa sama? Karena yang disebut cuma salah satunya saja, ya. Atau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, berpuasalah. Oh, yang disuruh orang beriman. Orang yang baru Islam gimana? Orang yang cuma derajatnya muslim gimana? Apakah puasa? Ya, puasa juga, karena di sini cuma disebutkan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, yakni mencakup di dalamnya yang muslim.
Karena kita tahu kan tingkatan agama kan 3 ya, Islam paling bawah, iman di atasnya, ihsan di atasnya. Ya. Jadi ketika disendirikan maka maknanya sama, tapi ketika bergabung jadi satu, tersebut dalam satu dalil maka maknanya berbeda. Seperti dalam hadis Jibril. Ya, jadi Jibril datang, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Setelah itu akhbirni anil iman. Disebutkan Islam dan iman dalam satu dalil. Maka maknanya berbeda. Ketika ditanya tentang Islam, beliau menjawab rukun Islam. Ketika ditanya iman, beliau menjawab rukun iman. Nah, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa istighfar dan taubat juga seperti itu. Kalau disebutkan istighfar dan taubat dalam satu dalil, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Istighfar maknanya ini, taubat maknanya itu. Tapi kalau cuma disebutkan istighfar saja, nggak disebut taubat, maka masuk di dalamnya taubat. Atau disebutkan taubat saja, nggak disebut istighfar, maka apa? Masuk di dalamnya. Taib. 6. Nanti kita akan perjelas. Nah, kalau begitu apa itu istighfar, apa itu taubat? Istighfar itu adalah sifatnya lisan. Istighfar itu sifatnya apa? Sifatnya lisan, sama seperti alhamdulillah itu lisan. Kalau dikatakan, fulan, coba kamu istighfar kepada Allah, dia bilang astagfirullah. Ya sudah, dia sudah memenuhi perintah. Jelas? Karena istighfar itu amalan apa? Amalan lisan. Istighfar itu amalan apa? Amalan lisan. Ya. Sementara taubat itu tidak cukup dengan lisan, tapi diiringi dengan apa? Yang sudah ma'ruf, syarat-syarat taubat yang 5, ya kan? Ada syarat-syarat taubatnya, harus menyesal, tidak boleh mengulangi, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Baik. Jadi istighfar dan taubat, ya, ketika dia disebutkan dalam satu tempat, satu dalil, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan sendiri maka maknanya sama. Maka maknanya sama. Jelas? Nah, sekarang misalnya istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Berarti di sini digabungkan apa? Istighfar dan taubat dalam satu dalil. Ya. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Ketika disebutkan dalam satu dalil maka maknanya berbeda. Istighfar itu maknanya apa? Mengucapkan astagfirullah. Mengucapkan astagfirullah. Sementara at-taubah maknanya apa? Yaitu perbuatan menyesali dosa yang telah dilakukan, berazam untuk tidak mengulanginya, ya, bertekad meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan, menyesali dan bertekad tidak akan mengulanginya, kan begitu. Itu taubat. Maka taubat itu lebih dalam maknanya dibandingkan apa? Dibandingkan istighfar. Ya, taubat lebih dalam dibandingkan istighfar, karena istighfar itu amalan lisan. Sementara taubat itu tidak cukup dengan lisan. Kalau dikatakan, coba kamu bertobat kepada Allah, dia bilang astagfirullah. Belum, kamu belum bertobat, kamu baru beristighfar. Kamu cuma apa? Beristighfar, tapi kamu belum bertobat. Jelas sampai sini? Ini kalau disebutkan dalam satu dalil, istighfar dan taubat digabungkan dalam satu dalil, kalau digabungkan dalam satu dalil, maka maknanya berbeda. Istighfar bermakna ucapan, meminta ampun dengan ucapan astagfirullah, ya. Atau sementara taubat adalah apa? Perbuatan, meninggalkan dosa tersebut, menyesalinya dan tidak akan mengulanginya. Itu taubat. Jadi taubat itu tidak cukup dengan apa? Dengan lisan. Baik. Adapun kalau disendirikan, maka maknanya gabung. Misalnya dikatakan ya ayyuhan nas tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah. Apa maksudnya? Disuruh taubat, tidak disuruh istighfar. Enggak, masuk juga maknanya istighfar di situ. Taubat dan istighfar kalian kepada Allah. Kenapa? Karena cuma disebutkan salah satunya. Atau misalnya dikatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu karena apa? Dia Maha penerima ampun. Apa maksudnya beristighfarlah kepada Tuhanmu? Apakah ini perintah cuma suruh astagfirullah saja? Tidak, masuk di dalamnya apa? Perintah taubat. Karena cuma disebutkan istighfar sendirian, nggak disebut taubat, maka berarti maknanya masuk ke situ. Taubat juga disuruh. Ini salah satu kaidah yang sangat penting dalam memahami
teks-teks syariat yang sifatnya istilah semacam ini. Baik. Jadi kita katakan dari sudut pandang amalan, maka taubat lebih dalam dibandingkan istighfar. Karena istighfar itu sekedar apa? Mengucapkan astagfirullah. Baik. Ya, astagfirullah. Sementara taubat enggak cukup dengan astagfirullah, tapi tinggalkan perbuatannya, sesali dan jangan ulangi. Maka taubat lebih dalam dibandingkan istighfar dari sudut pandang apa? Amalan yang harus dilakukan. Amalan yang harus dilakukan ketika istighfar lebih banyak. Lebih apa? Lebih banyak. Namun dari sudut pandang yang lain, istighfar memiliki keutamaan dari sisi yang lain dibandingkan taubat. Ya. Dibandingkan apa? Dibandingkan taubat. Di mana istighfar itu apa namanya? Dari sisi makna, ya. Dari sisi makna, istighfar itu mengandung makna agar Allah Subhanahu wa taala selain menghapuskan dosa yang kita lakukan, juga mengandung makna menutup dampak buruk dari dosa tersebut. Ya, menutup dampak buruk dari dosa tersebut. yakni dosa, ya, bisa jadi suatu dosa itu diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi kemudian ada imbas buruknya. Bisa jadi apa? Dosa tersebut diampuni oleh Allah karena taubatnya, tapi tidak menutup ada imbas buruk dari dosa yang dilakukan. Iya. Di antara dampak buruk dosa adalah berkurangnya iman. Iya kan? Berkurangnya al-iman. Nah, apalagi dampak buruk dosa, bahwa dosa ini ya ini kalau kita berbicara hal-hal yang lebih jangkauan lebih sempit saja, membuat dada itu sesak, ya. Kemudian dosa itu mengurangi rezeki, mengurangi keberkahan rezeki. Itu dampak-dampak dosa semuanya. Maka bisa jadi dosanya diampuni tapi dampaknya masih ada. Dampaknya masih ada. Yani pada hari kiamat dia tidak akan dihukum lagi dengan dosa itu. Tapi setiap dosa itu ada dampak buruknya. Apalagi dampak buruknya, bahwa di antara dampak buruk dosa adalah akan melahirkan dosa yang baru. Ya, kata para ulama, al-ismu yatawaras kama kana al-ihsan atau al-bir yatawaras. Bahwa sebagaimana kebaikan itu yatawaras, apa bahasanya, saling mewarisi, yakni satu kebaikan akan menelurkan kebaikan yang berikutnya, demikian seterusnya, kan begitu ya. Ya. Orang kalau habis sholat melakukan satu kebaikan, itu besar besar semangatnya untuk mengerjakan kebaikan berikutnya. Ini salah satu dampak baiknya kebaikan. Orang kalau sudah melakukan kebaikan, mudah melakukan kebaikan berikutnya. Nah, demikian pula dosa. Di antara dampak buruk dosa, orang kalau sudah bikin dosa akan lakukan dosa berikutnya. Karena dosa itu juga seperti itu, saling menyeret satu sama lain. Nah, maka dengan istighfar, Allah Ta'ala tidak hanya ketika kita minta istighfar kepada Allah, kita katakan astagfirullah, tentunya bukan sekedar lisan saja, tapi diiringi dengan menghadirkan maknanya. Sebagaimana sudah berlalu kemarin dalam Sayyidul Istighfar, ya. Kuncinya istighfar, salah satu kuncinya adalah apa? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dia hadirkan, dia yakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seorang istighfar kepada Allah, bukan hanya dia meminta agar ya Allah ampunilah dosaku, hapuskan, tapi juga mencakup ya Allah tutuplah dampak buruk dari dosaku supaya tidak berimbas kepada yang lain. Kenapa? Ini diambil dari definisi secara bahasa. Istighfar itu dari kata mighfar. Mighfar itu apa namanya? Topi atau helm, ya, atau apa? Helm yang menutupi kepala. Ya, itu mighfar. Jelas ya, yang bermakna al-ghita, penutup. Maka istighfar adalah meminta agar Allah Ta'ala menutup dosa tersebut, yakni menutup dosanya dalam artian diampuni, dan juga menutup agar dosa itu tidak merembes, tidak melahirkan dampak buruk yang lain. Maka dari sudut pandang ini istighfar punya makna lebih dalam dibandingkan taubat. Karena taubat tidak mengandung makna-makna tadi. Jelas ya? Kemudian
sebagian ulama ada yang memberikan perbedaan antara istighfar dan taubat. Ya, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-istighfar yakunu an dzambin madha wa taubatu lima yustaqbal. Ini perbedaan lain oleh sebagian ulama membedakan istighfar dengan taubat. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan istighfar itu untuk dosa yang telah lalu. Taubat untuk dosa yang akan datang. Untuk dosa yang akan datang. Ini ada perbedaan pembedaan di sebagian oleh pendapat sebagian ulama. Ya. Jadi istighfar itu ya untuk dosa yang telah berlalu dan taubat untuk dosa yang akan datang. Ya. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Summa, kata summa dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Menunjukkan tertib, urutan. Summa tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Menunjukkan bahwa istighfar dulu baru datang taubat. Yang istighfar itu untuk dosa yang lalu dan taubat untuk dosa yang akan datang. Tapi ini perbedaan yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm. Ala kulli hal, ini tentunya semuanya kita menyebutkan perbedaan tentunya bukan mau dibedakan dalam amalan. Baik. Ya, dua amalan ini istighfar dan taubat dua-duanya wajib. Tidak ada yang sunnah. Maka kita di sini bedakan hanya mimbab untuk memahami makna saja. Maknanya istighfar ini, maknanya taubat ini, bukan mau dipisah-pisahkan. Seorang kalau istighfar kepada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah, harus menggabungkan keduanya, istighfar dan taubat. Ya. 6. Karena itulah sudah berlalu dalam pembahasan zikir-zikir habis sholat, bahwa zikir yang paling afdal diucapkan setelah sholat, pertama kali adalah apa? Istighfar 3 kali, di mana lafaz paling ringkas, paling pendek adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan lafaz istighfar yang terbaik di situ adalah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Menggabungkan dua ini, istighfar dan taubat. Ini yang paling afdal. Ya, ini lafaz istighfar yang paling afdal. Ya, ini lafaz istighfar pendek tapi yang afdal. Ya, kalau istighfar yang panjang kan sayyidul istighfar. Ya, tapi kalau untuk diucapkan sering-sering, maka yang terbaik adalah menggabungkan antara istighfar dan taubat. Jelas ya? Baik. Kemudian diantara keutamaan istighfar juga bahwasanya karena itulah kalau kita lihat perbedaan-perbedaan yang telah berlalu, istighfar itu dengan lisan, taubat dengan ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa taubat itu konsekuensinya tidak mengulangi. Kapan seorang mengulangi dosanya, berarti dia baru beristighfar, belum bertobat. Ada sebagian sebagian ucapan ulama seperti itu. Yani istighfar itu tidak menghalangi terjadinya dosa setelahnya. Tapi kalau tobat, kalau betul-betul tobat, itu tidak akan melahirkan lagi dosa berikutnya. Jelas sampai sini? Tidak akan melahirkan lagi dosa berikutnya. Ini ada kalam di sebagian ulama seperti ini. Ya, walaupun sekali lagi ini definisinya saling melengkapi satu sama lain ya, masing-masing memiliki konsekuensi. Jadi yang ingin ditekankan di sini adalah memahami kalam para ulama bagaimana luasnya dan makna dari al-istighfar dan taubat. Baik, kemudian di antara keutamaan istighfar bahwa istighfar itu yang mencegah turunnya azab. Ya. Taubat apalagi gitu. Taubat apalagi. Istighfar saja itu mencegah turunnya azab. Apalagi kalau taubat. Karena taubat lebih sempurna kan begitu dibandingkan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Ta'ala tidak akan menyiksa mereka wahai Muhammad sementara engkau masih hidup di tengah mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka memperbanyak istighfar di suatu tempat itu mencegah turunnya azab. Ya. Walaupun mungkin banyak kemaksiatan ya, sambil diusahakan untuk dilakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, tapi di antara jaminan agar tidak disiksa ya, ada suatu kaum adalah ketika mereka senantiasa menjaga istighfar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini?
Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian kita lihat 3 dalil yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Hadis yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,